Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris Rahardian, calon guru penggerak Angkatan 7 SMAN 1 Cibungbulang Kabupaten Bogor pada materi koneksi antar materi 1.4. Pada koneksi antara materi kali ini, kita akan mengaitkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, kemudian nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, dan juga visi guru penggerak pada modul 1.3. Serta kita akan mengaitkan dengan materi terakhir kita yaitu budaya positif pada modul 1.4. Pada modul 1.1 kita mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita mempelajari tentang tujuan pendidikan, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Saya juga mempelajari tentang budi pekerti dan juga konsep taman siswa, di mana pendidikan itu sebagai tempat belajar dan juga bermain. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, dan juga kemandirian. Sementara peran guru penggerak terdiri dari sebagai pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 kita mempelajari visi guru penggerak. Jadi dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan model Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari huruf B-nya adalah buat pertanyaan. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan terakhir A-nya adalah atur eksekusi. Awal kata ini jika dirangkai menjadi singkatan Bagja. Jadi dalam membuat visi kita melalui tahapan Bagja. Pada modul 1.4 budaya positif, kita mempelajari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian kita mempelajari keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Saya ingin menceritakan pengalaman saya selama saya mempelajari modul ini. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya tidak begitu memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang terdapat pada siswa, di mana siswa juga butuh perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan saya memposisikan posisi saya sebagai guru adalah terbiasa melakukan menghukum dan membuat rasa bersalah ketika melihat siswa melakukan kesalahan. Kemudian saya juga kadang-kadang menangani kasus siswa tidak menerapkan segitiga restitusi karena belum saya pelajari ya. Nah, setelah mempelajari modul ini, jadi saya sudah mulai mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada siswa melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhinya 100%. Kemudian juga saya juga mempelajari posisi kontrol, di mana guru itu tidak hanya menghukum dan membuat rasa bersalah saja, ternyata guru juga bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan juga menjadi manajer. Kemudian diperlukan juga penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus sehingga ada tahapan-tahapannya, tidak main ketika ada kasus siswa langsung main menghukum. Perasaan yang saya alami ketika saya mempelajari modul ini dan mulai memahami ya, saya itu merasa bersalah karena saya terbiasa menjadikan guru memposisikan saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ketika siswa saya ada yang berbuat salah, tidak memperhatikan kebutuhan dasarnya. Jadi ketika ada kesalahan langsung sesuai dengan aturan membuat rasa bersalah dan juga tidak melihat tentang kesepakatan kelas dan lain-lain. Itu perasaan saya. Jadi saya merasa
bersalah. Kemudian saya juga mencoba merasakan gimana sih perasaan siswa dari kebutuhan dasarnya, ya. Jadi mungkin saja siswa itu membuat kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya juga antusias ingin segera melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan di mana saya melaksanakan segitiga restitusi juga syukur-syukur bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Perubahan yang saya rasakan adalah saya mulai memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi kedepannya ketika kita menemukan kasus siswa atau pelanggaran siswa, kita coba pahami kebutuhan dasar manusianya seperti apa. Siapa tahu dia memerlukan perhatian atau kasih sayang, atau dia menginginkan eksistensi, jadi tidak langsung menghukum. Saya juga mencoba untuk memperbaiki posisi kontrol, di mana posisi kontrol saat ini adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya berharap bisa meningkat menjadi manajer, ya, cuman mungkin bertahap, mulai dari mempelajari posisi sebagai teman, pemantau, kemudian syukur-syukur bisa mencapai posisi manajer sehingga kita bisa menerapkan kedisiplinan, pelanggaran dan lain-lain itu berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Kemudian saya juga mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi di mana dalam penanganan kasus kita mulai dari menstabilkan identitas dulu, ya. Jadi ketika ada kasus tidak langsung dihukum, distabilkan dulu identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Nah, dari validasi tindakan yang salah itu kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang dia yakini sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik dan komprehensif, ya, bukan sebagai hanya sekedar melaksanakan aturan, menghukum dan membuat rasa bersalah. Cuman juga ya, dibangun dari rasa keyakinan masing-masing siswa. Sehingga kalau dibangun dari keyakinan, insya Allah maka perubahan di sekolahan akan bisa terwujud dan suasana nyaman di sekolah akan juga bisa terwujud. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 1.4. Terima kasih. Saya Oki Haris Radian, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA N 1 Cibung Bulang. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.